Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Prongil. Hari ini saya baru datang ke negara Hong Kong. Ceritanya teman-teman, lihat, saya masih kucel ya, sangat kucel sekali ya. Karena saya baru datang dan saya tidak berani pakai make up ya. Maklum saya kesini kan datangnya mau jadi pegawai ataupun kalau bahasa elitnya itu babu. Tapi insya Allah babu sukses ya teman-teman. Ceritanya begini teman-teman. Ini minta maaf, ini sekedar info ataupun apa ya, untuk calon para TKW lah intinya yang belum pernah tahu ataupun memang belum tahu, karena sekarang itu masih dianggap ada konflik ya di negara tetangga. Nah, mungkin di negara kita Indonesia sudah tidak ada, tapi di negara tetangga masih jika menerima TKW dari luar negeri, maksudnya dari negara tetangga, sama saja kan kita Indonesia negara tetangganya dari Hong Kong, itu masih disuruh karantina teman-teman. Tapi alhamdulillah karantinanya kan tidak sama, ada ya kadang yang baru disebut dari agent sama agent di karantinanya di rumah agent, tapi ada juga yang dari agent nggak mau karantina tapi langsung dikirim ke bos sampai tempat bos kita baru dikarantina. Karantina itu minimal 3 hari teman-teman. Cuman terkadang kalau kita dikarantinanya di rumah bos kita itu mungkin cuma 1 hari, setelah itu besok masih sudah disuruh kerja. Tapi alhamdulillah teman-teman, saya baru datang tadi pagi dan diambil oleh agent saya dari bandara. Setelah itu saya diajak masuk ke mobilnya dan saya pikir mau diajak ke rumah agent ataupun ke rumah majikan saya langsung ya. Tapi ternyata tidak teman-teman. Saya ditaruh di depan pintu hotel dan di situ saya difoto. Habis itu setelah dia moto saya mungkin ya, hasil dari cepretan itu tadi dikirim ke bos saya. Mungkin laporan bahwa saya sudah mengantarkan calon PRT Anda ke hotel alamatnya ini, kan seperti itu. Nah, setelah itu dia bilang begini, bye bye. Terus saya bilang apa? Jajan dong, bye bye sama. Dia pergi. Di otak saya kok saya ditinggal. Saya bingung ya. Singkat cerita, itu saya di situ sudah hampir 1 jam lebih. Terus saya berpikir, kok nggak ada yang jemput saya? Saya ngelihat di paspor saya itu, karena saya ingat waktu saya di bandara ada seorang teman bicara seperti ini, bukan teman saya, tapi waktu kita sama-sama mau keluar dari bandara itu kan kita memberikan paspor kita tujuannya kemana kan di situ dia yang mengatur ya, di loket-loket itu ya, nggak tahu apa itu dia ngomong begini, oh nanti saya dikarantina ya, gitu ada yang bilang seperti itu. Nanti karantina saya di mana ya? Apakah saya di hotel, apakah di majikan, atau di tempat agent seperti itu? Saya ingat itu kata-kata itu. Nah, disitulah saya ingat, saya lihatlah berkas saya. Di berkas saya itu ternyata ada 1 lembar teman-teman, tapi saya tidak berani menunjukkan ya. Intinya saya di lipetan itu, lembar-lembaran itu ya. Pokoknya kita kan dikasih paspor tuh sama visa, sama lembaran apapun itu kan dijadikan satu ya sama PT kita yang menyalurkan kita ke sini. Itu kita harus jeli teman-teman. Dalam 1 lembar itu ternyata ada 1 lembar yang di situ memang bentuknya untuk karantina kita di mana, berapa hari, ya Pak. Nah, seperti itu. Saya lihat di situ. Oh, iya, saya ada tulisan karantina, tapi kok ini bentuknya hotel. Nah, saya mundur, ya, saya lihat ke atas di mana saya berdiri itu. Ternyata di atasnya itu ada tulisan hotel sama seperti di kertas yang diselipkan di paspor kita itu. Nah, di situ saya saking bingung ya teman-teman. Memang saya pernah keluar negeri di Taiwan, tapi kan waktu itu belum corona. Jadi saya datang langsung ke tempat agent di Medical Full, langsung diantar ke tempat majikan. Tapi ini tidak, karena ini masih termasuk corona. Ya, termasuknya bukan corona ya, Covid lah intinya. Maksudnya masih takut ya kalau dari tetangga itu masih membawa penyakit. Jadi di karantina. Dan setelah sampai itu ceritanya, saya masuk ke dalam dengan kekurangan saya, bahasa saya yang terbata-bata. Saya bertanya, apakah benar ini kertas ini alamatnya di sini dan saya harus karantina di sini? Dengan terbata-bata saya bicara. Ternyata ada orang yang sama seperti saya, terbata-bata, karena ini negara Hong Kong, saya bisanya bahasanya Taiwan teman-teman. Ternyata orang Hong Kong itu bisa bahasa Taiwan juga terbata-bata seperti saya, begitu. Nah, jadinya saya nanya seperti itu, dia bilang, oh hao cepen ke ya nih wincang kok imawas. Oh, saya bilang begitu. Oh ke wah wi tinten ya, sama saya juga tinten. Saya kasih brosur itu, terus dia bilang, hao kamu sekarang nulis nama kamu, nomor telepon kamu, dan nama majikan kamu di sini, dan nomor telepon majikan kamu. Saya tulis. Setelah itu mereka memberikan kunci ya, kunci kamar. Terus sama ini teman-teman, yang saya mau bahas tuh ini, sebenarnya yang saya mau bahas ini teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang sudah tahu sebesar yang sudah tahu, maksudnya yang kebanyakan sudah tahu ya, ini tidak penting, tapi yang bagi orang yang belum tahu, setiap kita karantina itu sebenarnya dikasih seperti ini kan di hotel, jadi ada seperti ini teman-teman. Saya kaget ini apa, dan dengan kebodohan saya
ini kan bahasanya Inggris toh teman-teman. Nah, saya kan orang Indonesia. Seberapapun pengalamannya saya, karena otak saya itu IQ-nya rendah, tidak besar seperti yang lain-lain. Itu saya bingung. Saya nyari Google Translate teman-teman. Saya buka sekarang ya teman-teman. Apa isinya? Ternyata isinya itu memang kita harus karantina benar-benar teman-teman. Itu seperti ini. Setelah kita buka, di dalamnya itu seperti ini teman-teman. Ya, ada seperti ini teman-teman. Tuh, dalamnya itu seperti ini teman-teman. Itu saya bingung ini buat apa ya? Pasti semua bingung. Ini buat apa? Satu bungkus teman-teman. Nah, ada lagi seperti ini teman-teman. Nih, ini apa ya enggak? Kan kita nggak tahu ya sebagian teman-teman. Ternyata ini harus diginiin teman-teman. Nah, ini nanti untuk tempat ini teman-teman. Ini nanti untuk tempat ini ya. Seperti ini teman-teman. Caranya seperti ini kira-kira teman-teman. Nah, di sini juga masih ada yang namanya, nah ini teman-teman. Ini itu korek kuping ya kalau kata kita orang Indonesia ya. Ya. Ini kegunaannya untuk apa saya kan tidak tahu. Semua tidak tahu yang belum tahu. Nah, di sini juga ada tulisan nama kita ya. Ada harinya, kan kita di karantina berapa hari itu harus ditulis teman-teman. Jadi semuanya begini teman-teman. Nah, ini ada lagi seperti ini teman-teman. Ini opo kan kita tidak tahu ya dalamnya apa ya teman-teman. Kita harus membukanya teman-teman. Kalau dikasih apa kita bukanya dengan kebodohan kita, setahu kita gimana caranya. Nah, dengan melihat ini baru tahu saya teman-teman. Ternyata memang harus kita ikuti peraturan di negara Hong Kong ini. Ya mungkin di negara lain beda ya, tapi untuk Hong Kong itu seperti ini. Nah, setelah ini yang maksudnya yang ini nih, yang bungkusan ini ya, yang tulisannya seperti ini ya. Ini kalau dibuka itu ternyata ini teman-teman. Ini kalau orang nggak tahu, oh belum tahu ini opo, iki opo gitu ya. Bingung toh ya. Nah, ini itu tulisannya seperti ini. Nah, ini kan tes kehamilan kalau kata saya ya. Kalau untuk perempuan yang tidak tahu ini tes kehamilan, ternyata dengan kebodohan saya itu sekarang saya tahu. Gitu ya. Ini namanya antigen untuk tes ya. Nah, gitu. Jadi kita harus melaksanakan pertama kita datang itu. Ternyata ya, ini saya langsung tes pertama kali, bikin video juga pertama kali, dan saya mau mencoba seperti itu teman-teman. Mungkin ini lucu ya buat bagi orang yang sudah pernah melakukannya dan memang pengalaman, tapi yang buat orang belum pernah tahu, bahkan nggak tahu ini untuk apa kegunaannya teman-teman, aneh dan bingung. Nah, inilah caranya. Ini kan ada anak panah ya teman-teman, kita buka ya di anak panah ini ya. Nah, seperti ini teman-teman bentuknya. Jadi di ujungnya nggak ada apa-apa, ini bersih, tapi di ujungnya sini ada kapasnya teman-teman. Nah, ini saya tahunya dari mana teman-teman caranya nih. Di belakang sini itu ada caranya teman-teman. Jadi di belakang kotak ini itu ada nomornya teman-teman. 1 untuk apa, kedua ngapain, ketiga ngapain dan ngapain. Ternyata seperti itu. Dengan kebodohan saya tadi saya melihatnya dan baru berani bikin video ini teman-teman. Gitu ya teman-teman. Mungkin tidak aneh bagi orang yang sudah tahu, tapi kalau bagi saya yang belum pernah tahu dan memang saya ini orang bodoh, ini seperti ini caranya teman-teman. Ini dia. Kita setelah buka ini ya caranya. Setelah kita buka ini kita colokkan ke hidung kita. Satu ya teman-teman. Saya praktekkan teman-teman ya. Saya praktekkan dan saya video. Memang mungkin sakit ya. Kemarin karena saya di swab sama dokter. Ini saya swab sendiri ternyata. Namanya swab kanan. Harus kita buka seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita colok seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita buka teman-teman. Nah, kita masukkan di sini. Nah, seperti ini ya caranya ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Setelah dimasukkan ke sini ya, kita tarik ya. Itu kita teteskan teman-teman di sini teman-teman. Di sini teman-teman. Ini air yang ini ya. Ini kita masukkan kita teteskan di lubang yang kecil ini teman-teman. Kan ini ada lubang 2 ya. Kita teteskan yang di kecil ini. Nah, kita diamkan teman-teman. Nanti dia ada garisnya teman-teman. Gitu ya. Nah, ini kita tutup, kita taruh di sini. Setelah kita tutup, nah kita teteskan. Ini nanti ada garisnya teman-teman. Nunggu 15 detik. Di sini tulisannya 15 detik. Kita tunggu teman-teman hasilnya apa. Saya juga penasaran hasilnya apa ya teman-teman. Nah, setelah kita tunggu berapa detik teman-teman, ini dia hasilnya teman-teman. Garisnya 1. Tuh teman-teman. Kelihatan ya? Garisnya 1. Nah, ini yang pertama ini garisnya 1 ya. Nah, ini kita tutup sudah. Ini kita harus dikasih ingatan. Nah, ini kan ada kertas seperti ini ya teman-teman. Ini kita harus ditulis ya. Setelah ditulis nama kita sama hari pertama, itu kita harus tempelkan teman-teman. Ini begini teman-teman. Ternyata itu harus kita apa ya? Intinya ini, oh ini hari ini. Hari ini tuh ini gitu hasilnya. Begitu teman-teman. Ternyata seperti itu.
dengan cara dan kebodohan saya itu begini teman-teman. Nah begini ya. Jadi ini hari pertama, ini hasilnya seperti ini, kita simpan seperti ini ya. Jadi ini hari pertama kita seperti apa, hari kedua hasilnya apa. Ini teman-teman ya enggak teman-teman, ini kalau kita yang belum tahu ya tidak tahu, tapi yang bagi yang sudah tahu ini bukan hal yang aneh gitu teman-teman. Intinya saya berbagi ilmu ya teman-teman, pengetahuan lah intinya. Orang yang belum tahu pasti tidak tahu, tapi kalau yang sudah tahu ya itu karena dia sudah berpengalaman. Begini saja, segini saja cerita saya, pengalaman saya bagi-bagi sama teman-teman untuk para TKW yang mungkin karantinanya seperti saya nasibnya langsung di masukkan hotel. Jadi tidak ada pengarahan ya teman-teman, harus tahu dan inisiatif sendiri. Mungkin kalau di agensi mungkin banyak temannya, ada yang bisa ditanya, gitu, maksudnya kita tanya sama siapa bisa gitu, ada teman atau di tempat majikan mengarahkan. Tapi kalau di hotel tidak teman-teman, kita sudah masuk kamar ya sudah, kita harus oh ini harus bagaimana, ini bagaimana gitu kan, gitu ceritanya teman-teman. Terima kasih yang telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Saya calon TKW Hongkong, Taiwan, tapi jadi orang baru ya di Hongkong karena saya baru kali ini. Salam sukses untuk para TKW manapun berada, dimanapun berada. Calon pembantu sukses yang benar-benar untuk masa depan keluarga. Terima kasih. Salam TKW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.